Mutiara Hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Surat Ghafir ayat 28. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuknya, tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang melampaui batas, lagi gemar berbohong, lagi gemar berdusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun." Surat Adz-Dzariyat ayat 10. Terkutuklah orang-orang yang gemar berdusta, ya. Terkutuklah orang-orang yang gemar berdusta, suka mengucapkan kata-kata yang dusta, suka mengucapkan kata-kata yang bohong, tidak menyaring kembali apa yang dia katakan. Ya, sebelum berbicara dia tidaklah berpikir apa akibat yang terjadi setelah perkataannya tersebut. Ya, dia tidak menyaring, ya. Semuanya dia ucapkan, ya, semuanya dia ucapkan, tidak peduli itu benar atau salah dan sebagainya, gemar berbohong. Maka ini adalah ya dosa besar. Wa qala ta'ala, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian kita bermubahalah, maka kita menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan sababun nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini yaitu dengan secara ringkas, sekelompok orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada mereka hal-hal yang benar tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan beliau bukanlah Tuhan, ya, bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Beliau adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekelompok orang-orang Nasrani tersebut, mereka tetap pada keyakinan mereka yang salah tersebut. Ya, akhirnya turun firman Allah. Kemudian kita bermubahalah dan menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Maka ketika diajak bermubahalah tersebut, sekelompok orang-orang Nasrani tadi, pemuka mereka mengatakan, ya, kami tidak akan bermubahalah dengan Muhammad, ya, karena mereka mengetahui kalau seandainya mereka bermubahalah, ya, memenuhi ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan mubahalah, niscaya mereka akan binasa. Niscaya mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu hal tersebut. Ya. Maka mereka tidak bersedia, ya, untuk melakukan mubahalah tersebut. Ya, dan menawarkan tawaran yang lain kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kisah tersebut telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Dan kita jadikan, ya, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta, ya, orang yang gemar berdusta. Maka diajak mubahalah, ya, diajak mubahalah untuk menunjukkan siapa yang benar di antara dua orang yang saling bersengketa, dua orang yang saling berselisih. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kekejian, akan mengantarkan, ya, kepada suatu perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya perbuatan yang keji tersebut akan mengantarkan kepada neraka. Ketika perbuatan yang keji tersebut menumpuk pada diri seseorang, maka perbuatan keji yang banyak tersebut akan mengantarkan dia ke dalam lubang api neraka. Wal'iyadu billah.
Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan senantiasa seseorang dia berdusta melakukan kedustaan tersebut sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang gemar berdusta, gemar berkata bohong. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.